Ketika kalian dengar kata penyakit yang paling mematikan, pasti penyakit yang kepikiran kayak penyakit yang berdarah-darah, yang ngebunuh kalian secara cepat dan nggak mungkin bisa disembuhin. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir, kalau penyakit semisal, let's say COVID deh, yang kemarin kita udah hadapin dengan jumlah kematian yang luar biasa banyak, merupakan penyakit yang paling mematikan di dunia. Tapi COVID bukan merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia saat ini. Setidaknya itu data yang dipublikasikan oleh WHO. Bahkan penyakit yang diklaim sebagai penyebab kematian tertinggi di dunia saat ini merupakan penyakit yang perkembangannya lambat banget dan bisa dicegah. So, di video kali ini kita akan melihat 5 penyakit penyumbang kematian terbesar di dunia saat ini. Tonton video ini sampai selesai, kali aja kalian sedang memiliki salah satu di antaranya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya Menders. Dan seperti biasa, stay tune and let's find out. Urutan pertama dipegang oleh penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau serangan jantung tidak diragukan lagi menjadi penyakit paling mematikan di dunia saat ini. 16% total kematian di dunia atau sekitar 8,9 juta kematian disebabkan oleh serangan jantung. Seseorang, siapapun itu, bisa jadi aku, bisa jadi kalian, bisa aja kena serangan jantung yang terjadi secara mendadak. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah ke jantung mengalami penyempitan. Penyempitan yang terjadi umumnya dikarenakan adanya lapisan lemak yang menyelimuti dinding pembuluh darah. Akibatnya darah nggak bisa ngalir ke jantung dan jantung kekurangan oksigen yang akhirnya menyebabkan sel-sel otot jantung mati. Kalau sel-sel otot jantung ini mati, gejala yang bisa dirasain misalnya dada kiri itu nyeri banget kayak lagi ditindih benda berat. Dan ada pula yang bilang kayak ditindih gajah. Dan nyerinya bisa jalar ke beberapa anggota tubuh kayak lengan dan juga leher. Oke, penyakit ini nggak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit ini. Tekanan darah yang sangat tinggi, kadar kolesterol yang menumpuk, kemudian obesitas, diabetes, dan bahkan merokok bisa memicu serangan jantung. So, kalau faktor-faktor itu kalian obati secara tepat, kemudian rajin olahraga dan pola makan kalian teratur, maka serangan jantung bisa kalian hindari. Namun kalau kalian udah ngerasain nyeri di dada bagian kiri, jangan ditunggu lagi ya, langsung cepet-cepet ke IGD. Kalau telat dan itu memang serangan jantung, siap-siap, nyawa kalian akan hilang dalam hitungan menit. Satu lagi, di Indonesia penyakit ini dikenal sebagai angin duduk. Aku sendiri nggak tahu kenapa namanya kayak gitu. Kalau kalian ada yang tahu, komen ya. Di urutan kedua, penyumbang kematian terbesar dipegang oleh penyakit stroke. Stroke menyumbang 11% dari total kematian di dunia setelah serangan jantung. Seseorang bisa terkena stroke bila pembuluh darah ke otak pecah atau tersumbat. Pembuluh darah bisa pecah biasanya dikarenakan tekanan darah yang sangat tinggi. Dan penyumbatan pada pembuluh darah biasanya diakibatkan karena adanya kolesterol yang menumpuk di sana. Kedua mekanisme ini menyebabkan sel-sel di otak kalian mati karena kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Ketika kalian mengalami stroke, gejala yang bisa dirasakan yaitu sebagian tubuh kalian tiba-tiba lumpuh dan mati rasa. Dan seperti serangan jantung, kalau kalian gak cepat-cepat periksakan, maka kematian bisa terjadi. Kematian pada stroke diakibatkan oleh sel-sel di otak yang mengatur segala aktivitas vital di tubuh kita mati. Sehingga kita tidak bisa bernafas, aliran darah tidak bisa berjalan, dan ya mati. Stroke tidak selalu menyebabkan kematian, namun bila kalian selamat dari serangan stroke, yang menanti adalah kelumpuhan. Kelumpuhan yang terjadi bisa aja permanen atau sementara, tapi ini tergantung dari seberapa banyak sel otak kalian yang mati. Banyak dari penderita stroke yang berhasil kembali pulih normal dengan usaha dan semangat yang maksimal. Tapi banyak pula yang frustasi dan akhirnya menyerah. Selain kalian yang sakit karena stroke, keluarga kalian juga bisa ikut-ikutan sakit lama-kelamaan. Hal ini dikarenakan orang-orang yang merawat stroke seringkali lelah baik fisik maupun mental. Oh ya, seperti serangan jantung, stroke juga memiliki faktor risiko yang sama. Selain dari tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tinggi, diabetes, merokok, dan juga obesitas bisa juga menjadi faktor pencetus. So, bagi kalian yang sehat, hindarilah hal-hal tersebut ya. Dan bagi kalian yang udah pernah kena dan sekarang udah balik normal lagi, tetap hindari ya, karena stroke bisa berulang loh.
Di urutan ketiga, kita punya penyakit yang dikenal sebagai penyakit paru obstruksi kronis. Seperti namanya, penyakit ini nggak terjadi dalam sehari 2 hari, Menders. Namun, penyakit ini berkembang dalam waktu yang sangat lama, atau istilahnya kronis. Dikarenakan waktu yang lama ini menyebabkan struktur dari paru-paru itu rusak dan menyebabkan sumbatan pada aliran udara yang masuk, sehingga dinamakan paru obstruksi. Oke, total kematian yang disebabkan oleh penyakit yang biasanya disingkat dengan istilah PPOK ini yaitu berkisar 6% dari total kematian di seluruh dunia. Aku yakin kalian pasti bisa nebak penyebab utama yang menyebabkan PPOK ini. Ya benar, penyebabnya yaitu merokok. Yang berbahaya dari rokok ini yaitu bukan hanya perokok aktifnya saja yang terkena penyakit PPOK, namun perokok pasif pun bisa terkena. Bagi kalian yang nggak tahu, perokok pasif adalah orang-orang yang menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Sehingga bila di keluarga itu seorang ayah merokok, maka istri dan anaknya pun bisa terkena penyakit ini. Namun ternyata menurut penelitian selain asap rokok, asap lainnya pun bisa menyebabkan terjadinya PPOK. Misalnya polusi udara dari asap kendaraan, kemudian asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu bakar, kemudian pembakaran plastik atau zat-zat anorganik lainnya yang nanti hasil pembakarannya menimbulkan asap. Oke, penyakit ini tuh nggak bisa disembuhkan, Menders. Hal ini dikarenakan struktur paru yang rusak secara permanen akibat proses kronis yang dialaminya tadi. Dan akibatnya menimbulkan batuk-batuk yang nggak bakal sembuh-sembuh dan sesak nafas. Sehingga bagi kalian yang udah kena penyakit PPOK ini, yang bisa dilakukan yaitu mencegah perburukannya dengan cara menghindari faktor-faktor risiko tadi, yaitu merokok. Dan bila derajat penyakit ini sangatlah parah, disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan dari dokter secara rutin. Oke, di urutan keempat kita punya penyakit infeksi paru. Beberapa penyakit masuk dalam kategori ini. Misalnya influenza, bronkitis, pneumonia, dan juga TBC. Semua penyakit-penyakit itu dapat disebabkan oleh baik virus, bakteri, maupun jamur. Gejala yang timbul biasanya nampak secara akut dalam 1-2 minggu, yang umumnya dapat berupa batuk-batuk, kemudian sesak nafas, dan adanya demam. Bila penyakit-penyakit ini nggak diobati secepat mungkin, maka dapat menyebabkan komplikasi, misalnya gagal nafas, yang artinya ya kalian nggak bisa nafas lagi. Sirkulasi yang buruk di rumah kalian, seringnya menghirup asap rokok, hidup di lingkungan yang kumuh, serta jarang mencuci tangan sebelum makan dengan sabun merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan masuknya infeksi bakteri maupun virus tadi. Infeksi-infeksi ini umumnya terjadi pada anak-anak dikarenakan imun tubuh mereka yang belum cukup kuat. Bila kalian sudah terkena salah satunya, kalian bisa melakukan pengobatan menggunakan antibiotik bila memang penyebabnya karena bakteri. Namun kalau infeksinya karena virus, yang perlu kalian lakukan hanya istirahat yang cukup, kemudian minum yang cukup, dan kalau bisa makan yang sehat-sehat ya. Oke, di urutan terakhir kita punya penyakit yang mungkin sebagian besar kalian udah tahu, yaitu kanker paru. Kanker yang berada di saluran pernafasan atau kanker paru-paru adalah jenis kanker yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia, disusul oleh kanker usus besar. Penyebab utamanya lagi-lagi merokok. Ya, meskipun ada beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan kanker paru-paru, namun rokok adalah penyebab utama yang bisa dijelaskan secara statistik. Penderita kanker paru-paru umumnya sangat sulit untuk diobati. Hal ini dikarenakan banyak penderitanya yang baru memeriksakan ketika gejala mereka udah parah, atau bisa dibilang udah terminal. Sehingga yang bisa dilakukan rata-rata yaitu ya menunggu dan berdoa. Dipikir-pikir dari tadi aku ngomong 5 penyakit itu rata-rata penyebabnya karena rokok ya. Eits, bukan maksudnya nakut-nakutin orang yang merokok ya. Please, nggak ada kebencian ya. Tapi inilah hasil riset yang ku dapetin, dan riset ini nggak sehari 2 hari aja, Menders. Namun ini adalah suatu riset yang berpuluh-puluh tahun dan sudah diteliti di berbagai negara. Jadi kalian bagi perokok dan mikir, aku sehat-sehat aja nih, buktinya masih nggak ada masalah kan? Sekali lagi, penyakit ini nggak berkembang sehari 2 hari, tapi dia berkembang dalam jangka waktu yang lama. Mereka pelan-pelan memenuhi tubuh kalian. Dan ketika sudah di saat yang tepat, boom, semuanya sudah terlambat.
Hal ini juga berlaku pada semua faktor risiko yang ada, misalnya seperti gula, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan kegemukan. Dan semua faktor-faktor ini dapat bergabung menjadi satu, sehingga memastikan dari penyakit yang mungkin kalian derita. Oke, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa subscribe ya, karena subscribe bikin kalian bahagia. Sebenarnya aku sih yang bahagia, karena dengan support kalian aku jadi tambah semangat bikin videonya. Oke, seperti biasa, last question Minders. Yakin tubuh kalian nggak ada penyakit-penyakit ini di dalamnya? Lanjut di komen ya.